Desa Mulsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Aha Soim selaku Kepala Sekolah MI Darul Huda, beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, dan yang saya hormati Rio Bagus Febrian selaku Koordinator Desa KKN Kolaborasi Kelompok 102. Keberadaan sekolah kami, siswa kami semuanya ada 309, mulai kelas 1 sampai kelas 6. Dan ini hari ini yang ikut kegiatan adalah kelas 6A dan B, yang semuanya ini insya Allah kalau ada semua ada 56 siswa putra dan putri. Ya, maka kemarin ketika saya tanya kelas berapa yang ikut kegiatan, ya bisa perwakilan, terus enaknya sudah kelas 6 sing wis mulai nalar, cilik-cilik itu udah ngerti, malah ramen-ramennya aja. Nah, ada sekalian, terkait dengan ini saya berpesan, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik dari apa yang disampaikan oleh kakak-kakakmu nanti, sehingga ini ilmu penting ya. Ini ada praktek sampah nanti. Sampah ki enaknya bagaimana, apa dibuang sanggon-gon nanti ya penjelasannya di sini. Anak-anak nanti boleh bertanya ya? Boleh ya? Nah, ini ada tanya jawab. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MI Darul Huda, Bapak Soim beserta para jajarannya. Yang saya hormati pula Rio Bagus Febrian selaku Koordinator Desa Kelompok 102. Dan yang saya banggakan teman-teman anggota KKN Kolaborasi 102, dan yang saya sayangi adik-adik MI Darul Huda. Jadi kami mengharapkan dari adik-adik nanti benar-benar memperhatikan ya materi yang akan kita sampaikan, biar nanti dari adik-adik jadi agen penerus di Desa Unggul Sarinya. Mungkin bisa next. Nah, sebelum masuk di materinya sendiri, di sini ada yang tahu nggak apa itu sampah? Definisi dari sampah ataupun pengertian sampah sendiri ada yang tahu nggak? Mungkin bisa angkat tangan atau enggak langsung maju aja nggak apa-apa. Sepengetahuan adik-adik sampah itu apa sih gitu? Siapa yang berani menyampaikan pendapatnya? Nanti ada hadiahnya. Satu cewek, satu cowok. Yang berani, ayo nanti ada hadiahnya. Siapa? Sepengetahuannya adik-adik. Langsung angkat tangan satu. Langsung maju nggak apa-apa juga, ayo. Syuting Mbak. Syuting ya. Kalau nggak ada mungkin sama kakak bakalan ditunjuk ya namanya. Ya. Ya, ditunjuk aja ya kalau enggak ya. Ya, biar kita juga menumbuhkan rasa berani ya ke adik-adik untuk bisa berpendapat ataupun menyampaikan argumennya ya. Nah, mungkin di sini saya ingin tahu suara dari Mas ini ya, bisa ke sini ada ini. Yang ini. Ayo, sini. Apa? Ayo, nggak apa-apa. Kalau berani minta deh, langsung tanya sini. Sejawabnya ya juga ya. Nah, Ini Iya, namanya
Ya, ada ke sini ya, biar untuk. Nah, namanya siapa? Iska. Iska dari kelas 6A atau 6B? 6A. Oke, dari Iska sendiri tahu nggak apa itu sampah? Oke, sampah itu kotoran. Ya, tepat juga untuk kotoran. Mungkin dari kakak-kakak bisa langsung masihkan hadiahnya ya. Bantu masihkan hadiahnya ya. Nah, mungkin selanjutnya kak, yang lain. Ya, yang lain. Tia. Bungkus makanan yang Oke, jawabannya juga tepat juga dari Tia ya, dari Tia ya. Nah, mungkin dari kakak-kakak bisa ngasihkan hadiah ya. Nah, mungkin bisa next, Mbak. Nah, Terima kasih. Nah, benar jawaban dari Iska ya, dari Iska dan juga dari Tia sendiri mengenai sampah itu merupakan kotoran atau bungkus dari makanan yang sudah kita pakai. Nah, menurut definisi sesuai yang ada di jurnal-jurnal ataupun di literatur, sampah sendiri merupakan bahan atau material yang sudah tidak diinginkan lagi oleh manusia dan biasanya harus dibuang atau diproses lebih lanjut karena telah kehilangan nilai atau fungsinya. Jadi sampah itu merupakan hasil sisa makanan atau sisa aktivitas dari kegiatan adik-adik ataupun kegiatan dari manusia. Nah, mungkin bisa next. Nah, selanjutnya pertanyaan lagi nih. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari sampah? Nah, Siapa yang sebelum, ada? nah itu ada yang angkat tangan. Wah, keren, berani ya. Janeta. Penyakit. Ini siapa? Janet. Jawabannya tepat ya. Nah, mungkin ada lagi gak yang cowok? Oh, ya, sini. Yang lagi yang cewek, gak mau maju lagi apa? Sini. Oke. Siapa namanya? Gusti dari kelas 6A. Oke. Dari Gusti, apa dampak yang ditimbulkan dari sampah? Banjir. Oke, tepat Kak dari Gusti jawabannya. Oke, terima kasih Gusti jawabannya. Nah, selanjutnya ini oh sama ya dari nama kakaknya sini ya, Rara ya. Jangan grogi kau. Kan masih sama teman-temannya nih, sama teman-temannya ini. Jora. Jora. Apa? Oke, juga tepat dari jawaban dari Rara. Ini ada hadiah dari kami. Oke, mungkin bisa next dari Kak untuk nanti ada pertanyaan lagi. Nah, oke, dari dampak sampah yang ditimbulkan itu, yang pertama di sini adik-adik kelihatan nggak? Yang nomor 1 itu apa? Gambar apa? Hah? Nah, ya benar. Nomor 1 ini merupakan pencemaran akibat dari sampah yang dibuang sembarangan di sungai. Nah, jadi dari sungai tersebut itu tercemar karena adanya sampah yang dibuang sembarangan di situ. Jadi dari adik-adik nantinya jangan membuang sampah di sungai dan juga nanti ngingetin ke keluarganya jangan membuang sampah di sungai agar di sungai ini tidak terjadi pencemaran. Nah, kayak kedua kelihatan nggak gambar apa ini? Nah, pausnya sendiri kenapa? Karena apa? Nah, ya, jadi benar. Nomor 2 ini karena ekosistem yang ada di laut itu terjadi kerusakan karena akibat sampah yang menumpuk di lautan. Nah, jadi dari si paus ini itu tidak sengaja memakan sampah-sampah yang ada di laut sehingga paus ini mati karena adanya sampah. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan di sini di sungai, pembuangan di sungai itu bisa langsung ke laut. Sampah-sampah kalian yang buang di sungai itu nanti pusat terakhir berkumpulnya itu di laut. Nah, kemudian yang ketiga ini
kelihatan nggak? Ada apa? Nah, benar tadi jawabannya siapa? Gusti ya. Nah, Gusti benar sekali, adanya banjir diakibatkan karena penumpukan sampah dan sungai ini sudah meluap. Nah, kemudian yang keempat, tahu nggak ini gambar apa? Nah, benar. Yang keempat ini banyak terjadi penyakit karena akibat pembuangan sampah yang sembarangan. Jadi paling banyak yang ditimbulkan dari sampah yang dibuang sembarangan itu menyebabkan diare. Nah, diare sendiri merupakan penyakit yang diakibatkan karena kalian mengkonsumsi makanan yang kurang sehat ataupun kurang bersih ya. Nah, gitu. Nah, kemudian bisa next, Mbak. Oke, selanjutnya apa saja jenis dari sampah? Mungkin di sini adik-adik udah tahu apa saja sih jenis dari sampah itu. Nah, mungkin ada yang berani ya jawab, angkat tangan. Siapa yang mau jawab lagi? Oke, maju sini. Oke, siapa adik namanya? Radit. Radit dari kelas apa? Oh, dari tadi kelas 6A ya? Mana kelas 6B ini? Gak ada yang berani jawab ini ya? Ya, mungkin dari Radit sendiri, jenis sampah itu apa aja? Organik dan organik. Oke, udah tepat tapi kurang, masih ada ya jawabannya sebenarnya. Tapi kita apresiasi dari Radit, udah berani menjawab. Oke, selanjutnya. Harum. Cek kelas Harum. Organik, non organik, B3. Oke, jawabannya tepat sekali dari Harum ya. Nih ya. Oke, kan? Bandung. Oh, Arum. Oh ya, maaf ya. Oke, bisa next. Nah, benar tadi yang dikatakan oleh adik Arum ya. Ada 3 jenis sampah yaitu organik, anorganik, sama B3. Apa sih organik, anorganik, dan B3 itu? Nah, sampah organik ini adalah jenis sampah yang dapat terurai, terdiri dari bahan-bahan alami yang mudah membusuk dan berasal dari sisa-sisa organisme hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Contohnya yaitu sayuran, buah-buahan, sisa makanan, kayu, ranting, pohon, dan lain-lain. Jadi waktu ibunya adik-adik itu masak sayur, buah gitu kan, nggak semuanya dimasak. Contohnya kayak batangnya gitu kan dibuang. Nah, itu termasuk sampah organik. Nah, apa sih sampah anorganik itu? Nah, sampah anorganik ini jenis sampah yang sulit atau bahkan tidak dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme. Contohnya plastik, botol, atau kaleng minuman, styrofoam, sisa pecahan kaca, dan lain sebagainya. Selanjutnya sampah B3. Mungkin di sini adik-adik baru dengar apa sih B3 itu? Nah, sampah B3 itu adalah bahan berbahaya dan beracun. Nah, jadi sampah yang mengandung bahan-bahan yang memiliki sifat berbahaya dan beracun bagi manusia dan lingkungan. Nah, contohnya apa sih, Kak? Nah, contohnya itu aki, baterai bekas, oli bekas, sampah elektronik, limbah medis, dan lain-lain. Nah, maksud dari limbah medis ini yaitu kayak obat-obatan, suntik, terus masker juga. Nah, itu termasuk sampah B3. Oke, mungkin dari kakak sendiri juga menambahkan ya untuk sampah B3 sendiri itu dari adik-adik yang cewek itu kan pasti nanti itu bakalan datang bulan. Nah, nanti itu untuk pembuangan dari pembalutnya itu dibuang di sampah B3. Untuk pembalut itu tidak boleh dibuang di sampah organik ataupun di sampah anorganik. Karena sampah B3 dari pembalut sendiri itu penanganannya juga beda dari pembalut sendiri. Nanti itu nggak boleh dibuang di sungai ataupun nggak boleh ditanam. Sebenarnya ditanam nggak apa-apa, cuma yang lebih bagus sebenarnya dibakar. Tapi di desa sendiri kan masih mitosnya masih tinggi ya terkait masalah pembakaran kayak gitu. Jadi harapan kami dari adik-adik yang cewek untuk pembuangan dari pembalut nanti jangan dibuang sembarangan ataupun dibuang di sampah organik ataupun di sampah anorganik. Nah, kemudian untuk sampah yang udah disebutkan dari Mbak Indah tadi terkait jenis-jenis sampahnya itu mungkin bisa dilihat ya adik-adik ya. Di sini kan udah ada 3 warna tong sampah ya. Nah, yang hijau ini merupakan sampah organik, yang kuning merupakan sampah anorganik, dan yang merah sampah B3. Nah, untuk sampah B3-nya yang udah disebutkan tadi,
Jadi harapan kami di Desa Umbulsari khususnya di MI Darul Huda ini nantinya adik-adik bisa menerapkan 3 jenis sampah ini sesuai dengan tong ataupun karakteristiknya masing-masing begitu. Nah, Oke, selanjutnya kenapa sih kan tadi sampahnya harus dipilah-pilah? Nah, tujuannya itu supaya bisa diolah lagi gitu. Kan ada sampah yang bisa diolah lagi. Nah, contohnya nih cara pengolahan sampah. Yang pertama pupuk kompos, yang kedua produk daur ulang, yang ketiga ekobrik, dan yang keempat budidaya maggot. Nah, pupuk kompos ini tuh berasal dari sampah yang organik. Kalau yang produk daur ulang ini bisa dari sampah anorganik. Sama yang ekobrik juga. oke, selanjutnya kan di sini mungkin dari adik-adik udah tahu nggak ekobrik itu apa? Gak ada yang tahu ekobrik. Nah, sebenarnya ekobrik sendiri itu merupakan cara pemadatan dari suatu botol dengan sampah ataupun plastik yang tidak digunakan. Jadi penggunaan dari ekobrik sendiri itu caranya kita siapkan botol yang bekas ya. Nah, nanti kita kan di sini ada bungkus makanan yang tidak digunakan kan? Itu nanti dipotong kecil-kecil, bisa kita masukkan di sini dengan bantuan penusuk kayu ataupun yang lain, sehingga si botol ekobrik ini bisa padat sesuai dengan standar yang kita inginkan. Nah, nantinya dari ekobrik sendiri itu memiliki fungsi ataupun memiliki kegunaan sebagai bisa digunakan untuk meja, kursi ataupun hiasan seperti mau tulisan kayak istilahnya MI Darul Huda ataupun gimana. Nah, mungkin ini bisa nanti ditindaklanjuti dari adik-adik ataupun bikin inovasi sendiri untuk ekobrik. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bank sampah. Nah, adik-adik juga mungkin belum tahu ya adanya bank sampah ya. Nah, oke, untuk bank sampah sendiri kemungkinan besar di desa kalian, di Desa Umbulsari, khususnya di area Gang 46, nantinya itu akan didirikan suatu bank sampah yang dipromotori oleh teman-teman warga di desa di Gang 46 sendiri. Nah, untuk bank sampah sendiri merupakan kegiatan kita menabung ataupun istilahnya tukar-menukar sampah dengan uang ataupun hal yang lain. Jadi untuk sistematikanya dari bank sampah hampir sama dengan bank-bank yang ada di Indonesia sendiri kayak Bank BRI ataupun yang lain. Jadi kita di situ kita menabung sampah-sampah anorganik yang di situ sampah yang kalian tabung itu ada nilai harganya. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada budidaya maggot. Ada yang tahu nggak maggot itu apa? Tahu? Makanan ikan. Oh ya, benar. Maggot itu benar makanan ikan. Nah, untuk budidaya untuk maggot sendiri itu merupakan sejenis larva BSF, lalat BSF atau lalat tentara hitam. Itu merupakan sebagai pengurai sampah organik paling efektif, efisien dan paling cepat. Nah, jadi untuk menguraikan sampah organik sendiri itu bisa menggunakan budidaya maggot sendiri. Nah, mungkin bisa next juga.